Oke, di weekly workshop ke-8 ini kita bakal mempelajari tentang web storage. Nah, apa sih itu web storage? Web storage itu dapat digunakan oleh aplikasi web untuk menyimpan data secara lokal di browser. Nah, terus keuntungannya apa sih? Kenapa sih dipakai web storage? Jadi web storage itu dia lebih secure daripada cookie. Karena cookie itu selalu ada setiap respon atau request dari server gitu. Nah, kemudian juga web storage juga bisa menyimpan data yang lebih besar daripada cookie. Kalau web storage dia bisa 10 MB sampai 10 MB. Kalau local storage, kalau cookie dia mungkin bisa sampai 4 MB seperti itu. Nah, terus ada dua tipe web storage, ada yang namanya session storage, terus ada yang local storage. Session storage ini dia menyimpan untuk sesi itu aja. Jadi misalnya window-nya ditutup atau tab-nya ditutup, data-data yang di store bakal hilang. Sedangkan kalau lokal enggak, dia tetap tinggal. Nanti kita bisa lihat bedanya pas di contoh. Nah, kemudian sesi ini kita juga ada case, kita mau membuat aplikasi to do gitu. Jadi ada 4 fitur utamanya. Yang pertama itu dia bisa menampilkan semua task. Kemudian yang kedua itu kita bisa meng-add to do baru. Kemudian dia bisa menyelesaikan task. Jadi maksudnya dia statusnya dari misalnya not done menjadi done. Kemudian yang terakhir itu dia bisa menghapus task tersebut. Nah, ini kita langsung aja di code-nya. Buka aja Visual Studio Code. Nah, di sini aku udah siapin ada dua file masih kosongan, index.html dan script.js. Di index.html masukin aja kayak biasa. Kemudian paling terakhir di body kita kasih script source yang script.js. Nah, sebelumnya kita buka aja dulu nih filenya. Refill Info Explorer, terus kita double klik aja. Nah, untuk pemakainya web storage itu gimana? Jadi di sini kita bisa langsung akses yang namanya objek local storage atau session storage, tergantung yang kita mau pakai. Misalnya local storage ini. Nah, terus untuk menyimpan datanya kayak gimana? Menyimpan datanya itu pakai metode yang namanya set item. Nah, kemudian set item ini kita bisa lihat dia menerima dua parameter, key dan value. Nah, misalnya kita tulis saja key-nya name gitu, kemudian value-nya penalty. Nah, untuk melihat yang kita udah simpan gimana, kita panggil aja lagi objeknya local storage dot get item. Kemudian, nah dia menerima parameter key. Parameter yang kita kasih tadi berupa key, itu name, penalty. Nah, kemudian ada lagi yang tadi saya sebut session storage. Kita set aja juga, misalnya set item role front end. Terus kita coba lihat udah masuk apa belum. Oh, ini ada typo, get item. Nah, role-nya kesimpan sebagai front end. Nah, oke. Terus tadi saya ada sebutkan tentang local storage sama session storage perbedaannya. Nah, jadi local storage ini dia persistent, jadi dia tetap kesimpan walaupun browsernya ketutup atau tab browsernya ketutup. Sedangkan kalau session storage itu dia bisa data hilang ketika tabnya ditutup atau browsernya ditutup. Nah, misalnya ini kita lihat masih ada, terus saya tutup aja nih misalnya tabnya. Kemudian saya balik lagi ke sini, kita buka lagi filenya. Terus kita cek local storage dot get item. Misalnya tadi saya buatnya key-nya name. Nah, name-nya masih ada Rinaldi. Kemudian kalau saya coba yang session storage tadi, role, nah dia udah hilang karena ya dia berupa session storage. Nah, untuk case kita tadi kita bakal pakai local storage saja. Nah, kemudian untuk penyimpanan local storage ini sama dengan session storage juga, dia menyimpan berupa
string gitu. Jadi kita nggak bisa masukin objek atau array, dia bakal berubah jadi string. Misalnya kita masukin objek, terus bisa kita buat objek aja nih, tes 1. Nah, ketika kita get, dia berubah string objek-objek. Nah, terus ini juga aku mau nunjukin di mana sih disimpan nih local storage sama session storage. Kita bisa lihat di mana. Dia kalau misalnya kita buka developer tools, kita bisa lihatnya di application. Terus di sini nih, di bagian storage ada namanya local storage, ada session storage. Jadi kita buka aja. Nah, local storage saya udah set tadi, name Rinaldi, objek berupa stringnya objek. Kemudian kalau di session storage udah hilang karena nggak ada. Kalau misalnya aku tambahin lagi yang role tadi, coba kita lihat lagi. Nah, di bagian file session storage udah ada role-nya. Kita bisa hapus sih, tapi nggak usah. Nah, terus juga di sini kita bisa clear gitu, pakai metode yang udah dibuat namanya clear. Jadi kita clear local storage-nya. Kalau kita cek lagi di sini, udah bersihkan. Oke, kita bisa mulai aja untuk code-nya. Nah, di sini misalnya di HTML-nya, aku mau tambahin aja input berupa teks gitu. Name-nya, name aja. Tadinya text name. Kemudian aku buat button untuk input. Kasih ID, btn, atas. Udah ada, tapi dia belum ngapa-ngapain. Nah, kemudian aku bakal buat juga table tempat kita nyimpan data-datanya. Table kita kasih tab aja, terus name misalnya, terus ada status tasnya kayak gimana, kemudian ada action. Jadi kita kasih tab body aja. Nah, karena tadi aku ada mention kalau local storage atau web storage itu dia menyimpan data berupa string. Jadi kita mesti akalin buat kalau misalnya mau menyimpan lebih dari satu gitu. Nah, kita bisa nyimpannya sebagai JSON string. Nah, caranya gimana tuh? Caranya kayak gini. Misalnya kayak tadi kita local storage dot set item. Misalnya kita buat list, key-nya list. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini, kayak array biasa, kemudian misalnya ini, kalau kita buat array biasa kayak gini, terus kita get item, dia bentuknya nggak sesuai ya sama yang kita perlu ya. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya JSON.stringify. Jadi intinya itu apa? Dia membuat objek JavaScript yang ada di parameternya sebagai bentuk string gitu. Nah, sekarang kita udah pakai JSON.stringify, kita cek aja local storage item list. Nah, kita dapatkan name, char, name, ray. Sedangkan yang di atas tadi dia bentuknya objek-objek. Nah, terus gimana caranya kita dapat bentuk objeknya? Kita bisa pakai yang namanya json.parse. Parse kita pakai aja, kita panggil lagi yang tadi, key-nya itu list. Nah, di sini bentuk array lagi kan, kita bisa cek di sini bentuknya array. Dalamnya tetap bentuk objek. Nah, jadi kita udah punya cara untuk menyimpan dan ambil kalau di bentuknya
objek kita. Jadi kita pakai JSON stringify dan JSON parse saja. Oke. Nah, di sini aku mau buat sebelumnya kita clear aja dulu nih. Local storage dot clear. Oke, udah bersih. Kemudian aku mau buat aja satu local storage buat yang pertama. Buat itu nih task, kemudian stringify. Jadi aku bakal buat task pertama. Misalnya laundry. Kemudian statusnya kita kasih 0. Kita coba get item. Nah, name laundry status 0. Oke. Jadi kita mau coba tampilkan laundry ini ya. Sini aku buat function aja, task. Nah, di sini dia bakal kita bakal buat variable, terus dia bakal json.parse yang tadi, yang kita punya namanya custom.getItem. Nama key-nya kita task. Terus coba lihat hasilnya. Nah, di sini kita panggil aja. Ya, refresh. Nah, di sini udah ada ya satu objek kita namanya laundry, statusnya 0 gitu. Nah, di sini aku mau buat apa? Jadi task yang kita di sini aku mau pindahin ke dalam table ini. Jadi cara itu mudah aja. Kita sisa looping aja. Di sini next element. Coba aku selok deh. Terus hasilnya, oh kebalik ya, yang pertama itu elemen. Nah, oke. Ini kita hapus saja indeksnya. Dan dari sini kita udah tahu elemennya muncul gitu. Nah, jadi di sini aku bakal pengen masukkan ke dalam tag tbody ini biar dia muncul. Nah, di sini kita bisa aja kita buat dulu row pakai dokumen dot create element, terus nama elemennya apa. Di sini karena row jadi tr. Kemudian aku buat kolom name misalnya create element, karena dalam row itu ada td, aku kasih td. Ini kita tarik aja nih. Terus sama let call status dengan dokumen elemen td. Sama yang terakhir action. Jadi semua di dalam td gitu. Nah, terus kemudian cara setnya itu kita gini aja, call name, terus inner text. Kita bisa set sebagai elemen dot name. Karena kita berusaha mengakses yang property name dari objek ini. Nah, statusnya sama actionnya kita abaikan dulu. Kita coba lihat aja dulu kayak gimana. Cara masukin tbody-nya kita bisa pakai yang kayak gini, dokumen dot query selector.
terus nama elemennya, kemudian append child. Oh ya, sebelum kita ke sini kita juga mau append child untuk row-nya. Jadi tadi kita belum masukkan kolom name, kolom status, sama kolom action ke dalam row-nya. Jadi kita sisain aja. Terus ini copy aja, call status, kemudian call action. Nah, terus yang terakhir baru di add append row-nya. Sini coba kita lihat, refresh. Nah, laundry udah muncul ya. Berarti kita berhasil mengambil data dari local storage ini, kita tampilkan ke dalam tabel kita. Nah, kemudian kita mau buat statusnya di selanjutnya. Statusnya di sini sebenarnya mau buat dulu variable global yang konstan aja. Kasih kode not done itu artinya 0 dan itu artinya 1. Nah, jadi kan default kita tadi buat statusnya 0. Jadi bisa di sini kita buat status dot inner text sama dengan, nah sini kita bisa buat kayak seperti ini. Kita buat ternary elemen dot status sama dengan not done. Jika iya, teksnya berisi not done. Else isinya done. Kita refresh. Nah, statusnya not done karena not done itu 0 dan statusnya di sini 0. Kemudian untuk actionnya nih kita buat button aja nih. Kita buat button, tadi kita mau buat untuk finish sama remove ya. Jadi buat aja button remove sama dengan button finish. Terus jangan lupa di set nama buttonnya buat apa. Misalnya remove, kemudian finish itu untuk finish. Nah, ini kita tambahin aja ke action, sama kita pakai method append child juga, dan remove, terus dan finish. Nah, sekarang kita udah punya button remove dan finish, tapi mereka belum ngapa-ngapain ya. Gak apa-apa, nanti kita bakal naruh ke event. Nah, di sini kita taruh aja event listener-nya, add event listener. Terus parameter pertama itu eventnya klik aja. Terus kemudian callback function-nya. Di sini sama aja, kita sebelumnya buat cek aja kalau eventnya itu udah berjalan apa enggak. Misalnya remove, kita alert remove. Terus kemudian untuk yang finish juga sama aja, btn finish, tapi kita alert finish. Kalau misalnya kita refresh, remove dispatch says remove, kalau finish dispatch says finish. Jadi udah bekerja ya. Nah, tapi sebelumnya nih kita baru bisa nampilin nih, berarti baru satu dari 4 tadi functionnya yang kita, maksudnya requirement-nya yang kita perlu penuhi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita juga perlu untuk add. Jadi kita buat aja add task. Di sini misalnya aku menerima parameter name. Nah, sini aku copy aja nih JSON parse-nya.
Nah, kalau kalian ingat dari sesi sebelumnya itu, kalau array itu untuk memasukkannya kita pakai yang namanya push. Nah, di sini aku push aja objek yang sama, name-nya juga name, key-nya itu name, kemudian value-nya itu dari parameter name-nya, kemudian statusnya itu secara default dia bakal not done. Kemudian jangan lupa kita mesti set lagi local storage dot set item json.stringify task. Jadi di sini apa yang aku lakukan nih? 3 baris ini apa yang aku lakukan? Jadi baris pertama aku get dulu tasknya semua. Terus aku parse agar dia menjadi objek JavaScript. Nah, karena bentuknya ini sebagai array, kemudian aku push yang tadi namanya function name. Maksudnya yang attach ini aku push dengan objek yang isinya name tadi yang kita udah add, terus statusnya juga kita set, kemudian kita timpa lagi, jadi kita update gitu isinya. Jadi local storage dot set item task json stringify task. Nah, jadi apa yang kita baru add di task push kita masukin lagi. Nah, kita langsung aja delete nih daripada ngomong-ngomong. Jadi kita panggil aja add task, misalnya it launch. Terus kita refresh. Nah, it launch-nya udah masuk. Nah, di sini tentunya kita mau ambil dari sini ya, dari input text ini. Nah, jadi kita mesti buat event listener untuk task-nya ini. Jadi di sini aja handle add task. Kemudian add task ini buttonnya tadi dia ID-nya btn add task. Nah, di sini kita bisa add event listener ketika dia ditekan. Kita pertama select dulu. Add event listener. Ketika diklik bakal menjalankan function ini. Pertama tentunya kita mau menyimpan value-nya dulu, menyimpan value dari inputnya. Nah, cara dapat value-nya itu kita bisa aja dapat variable untuk menampung task sama dengan kita select juga yang ID-nya text name. Kita bisa akses pakai objek value ini. Nah, kalau misalnya kita jalanin aja sekarang nih, kalau saya copy, sekarang belum ada ya, masih kutip gini ya. Sedangkan kalau udah aku isi, terus ke jalan lagi, nah udah ada ya. Nah, value yang inilah yang kita bakal masukin ke add task ini. Nah, tapi sebelumnya kita mesti buat validasi dikit. Validasinya itu jika input tasknya itu sama dengan dia sama dengan null, atau input tasknya sama dengan kosong gitu, kita nggak ngapa-ngapain, kita di sini bisa return aja. Else baru dia menjalankan add task. Add task-nya itu kemudian berupa string dari hasil inputannya. Nah, terus apa sih alasannya aku kasih null di sini? Misalnya kita refresh ini halamannya, terus ke jalan ini. Nah, di sini tuh kita buat ngecek aja. Jadi dia bisa aja isinya itu berupa null kalau belum diisi gitu. Atau dia juga bisa berisi string yang empty gitu. Nah, jadi di sini kita buat ngecek aja, buat mastiin aja bahwa value-nya harus ada. Nah, setelah kita add task, tentunya kita mau lihat lagi kan. Jadi kita mesti load task.
sini jangan lupa juga kita jalanin handle atasnya agar event listener-nya kebaca gitu. Di sini kita refresh browsernya, terus bisa tuh do homework, terus atas. Nah, ini udah masuk ya. Nah, tapi ada di masalah nih. Laundry sama eat lunch-nya keikut juga. Coba kita refresh. Oh, udah enggak ya. Nah, jadi masalahnya itu apa? Kalau misalnya step pertama baru, tes, dia bakal ngulang gini. Alasannya itu ketika kita pakai load task, data yang udah di tbody ini masih ada. Nah, jadi sebelumnya kita mesti clear dulu. Caranya itu gini aja. Query selector, kemudian tbody, kita set inner HTML-nya jadi string empty gitu. Nah, sekarang coba kita refresh. Kemudian kita buat task baru lagi. Coding misalnya. Task, nah udah bisa. Yang tertambah cuma coding aja. Yang sebelumnya udah nggak ada. Nah, di sini console-nya kita hilangin aja deh. Nah, terus kita masih kekurangan dua fungsi utamanya nih. Jadi add sama show-nya kita udah bisa. Sisa remove dan finish. Nah, untuk remove dan finish ini kita bakal butuh ID dari elemennya gitu. Nah, di sini aku buat aja misalnya counts, buat function lagi namanya remove task, tapi kali ini dia nggak menerima name, dia menerima index. Nah, kemudian yang di atas kita bisa copy aja nih. Dia tetap bakal mengambil semua task yang ada, terus dia juga bakal ngeset task tersebut, dia bakal update isinya. Nah, tapi di tengahnya ini kita nggak mau nge-push, kita mau menghapus gitu. Nah, jadi untuk hapus di JavaScript gimana sih? Kita bisa pakai yang namanya splice maksudnya. Jadi splice ini dia menerima dua parameter. Pertama itu indeksnya, kemudian delete count, the number of elements to remove. Nah, kita cuma mau delete satu, maksudnya satu elemen aja. Kemudian di sini jangan lupa di bagian remove kita ganti juga jadi remove task, terus kita kasih parameter index. Nah, index ini kita dapat dari mana? Index ini kita dapat dari looping for each-nya tadi. Setelah remove task, jangan lupa kita load task lagi aja, jadi dia ke update. Kalau kita refresh di sini, terus kita pencet remove, nah udah bekerja, laundry-nya udah hilang tadi, terus yang test juga udah hilang. Kemudian yang terakhir itu kita mau finish task-nya, jadi kita mau update status dari task yang ada gitu. Jadi misalnya kita udah ngerjain suatu to do, kita mau selesain. Nah, caranya juga sama, kita buat satu function lagi aja, misalnya finish task. Dia juga menerima indeksnya. Nah, terus yang di delete kita bisa copy nih. Yang di remove maksudnya kita bisa copy. Karena dia tetap sama, dia bakal mengambil semua task yang ada di local storage, kemudian dia bakal mengupdate dengan apa yang kita udah ganti gitu. Nah, untuk finish task sendiri, dia kan cuma mengupdate update status gitu ya. Nah, jadi di sini dia bisa update property dari suatu indeks yang kita pilih. Nah, karena task ini merupakan array, kita bisa akses indeksnya, terus kita akses elemennya, status, kita kasih dan itu tadi satu ya, kita udah set variable constant.
Kemudian finish task kita bisa tambahin aja di add event listener kita ini, tambahin aja finish task. Kita kasih parameter index, kemudian kita load ulang lagi, load task. Kita save, jadi kita refresh aja. Nah, kalau pencet finish, dia statusnya jadi done. Finish jadi done. Finish jadi done. Nah, di sini bisa aku remove nih. Jadi dari fiturnya udah jalan semua ya, kita udah bisa add. Oh, kita masih kurang nih satu nih. Jadi ketika kita add, dia masih nambah. Jadi kita bisa ngulang-ngulang. Nah, itu sebenarnya gampang aja. Kita ketika di handle add task, kita bisa clear. Setelah kita load ulang, kita bisa clear. Caranya itu kita klik aja di sini. Kita select dulu elemennya yang mana. Txt div. Terus kita set value-nya sama dengan kosong gitu. Jadi kalau misalnya kita refresh, do this, ketika kita pencet add task, karena kita di sini udah set value-nya sama dengan string kosong, jadi dia bakal kosong gitu. Jadi nggak bisa add task lagi. Nah, di sini juga fitur-fitur yang lain kita udah jalan, kita udah bisa finish, kita udah bisa remove. Nah, jadi di sini code-nya udah jalan semua. Paling untuk selanjutnya untuk pengembangannya itu mungkin kalian bisa tambah stylingnya kah, atau misalnya kalau misalnya dia statusnya berubah, dia ada misalnya strip gitu. Nah, itu dari kalian buat tambahin. Oke, jadi paling sampai sini aja sesinya. Terus untuk sesi ke depan itu kita bakal belajar Ajax, jadi jangan lupa ditonton juga. Oke deh, terima kasih.